Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur jikalau pada malam hari yang indah, pada malam hari yang luar biasa, kita boleh sama-sama mau diperlengkapi dengan pengajaran pada malam hari ini. Mari sebelum kita diperlengkapi, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama Bapak Ibu, saudara-saudari katakan pujian ini kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersyukur menyembah.
Salam saudara sekalian, kita ketemu lagi dengan antusias dalam pelajaran dalam Maranatha Bible Study. Saya percaya saudara sangat antusias. Nah saudara sekalian, kita pelajaran yang 16 Doktrin Alkitab GCA atau 16 Fundamental Truth itu sudah kita lakukan, dan minggu yang lalu itu adalah yang terakhir, yang ke-16, yaitu di mana kita percaya bahwa kita akan masuk kepada langit baru, bumi baru, dan Yerusalem. Nah, saudara sekalian, pada hari ini kita akan belajar 11 pengakuan iman Kristen. Nah, 11 iman ini bukan hanya di Indonesia, tetapi terdapat di seluruh muka bumi. Jadi di mana ada sidang jemaat Allah atau Assembly of God yang terdapat pada 100 negara lebih, nah mereka tetap mempunyai 11 pengakuan iman ini. Demikian juga dengan 16 doktrin Alkitab GCA ini. Nah, saudara bisa lihat dalam gambar ini, itu ditulis oleh pendeta William Menzies dan Stanley Houghton. Nah, saudara, nanti kita beberapa minggu ke depan, kita akan melihat bagaimana GCA ini terbentuk di Amerika dan terjadi juga di Indonesia. Kita perlu mempelajari mereka-mereka yang merintis ini, dan kita perlu hargai mereka yang merintis gereja apapun, entah itu di dusun, entah itu di kota. Kita perlu menghargai mereka. Bisa katakan amin. Nah, kita mulai. Nah, saudara sekalian, inilah 11 pengakuan iman GCA yang ada di seluruh muka bumi. Yang pertama, kami mengakui dan kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah. Artinya, kami percaya Injil sepenuhnya, full gospel, bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah. Jadi kita terima apapun yang ada dalam Alkitab, bahwa itu adalah firman Allah yang diilhamkan. Saudara, ada yang mengatakan, menyerangkan, oh firman Tuhan kamu ini hal-hal yang negatif ditulis. Saudara, memang firman Tuhan kita menulis hal-hal yang negatif. Contoh, seperti Daud yang berzina dengan Batseba, ditulis bahwa itu contoh yang tidak benar. Satu-satunya kaidah yang mutlak, saudara, satu-satunya kaidah atau normal atau peraturan atau basic instruments, ya kan, instruction maksudnya tadi, yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Jadi kita percaya dan kita mengaminkan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan. Diilhamkan itu saudara begini, itu beda dengan wahyu. Alkitab kita tidak diwahyukan. Kalau diwahyukan itu adalah ditulis kata demi kata dari Tuhan. Jadi Tuhan itu mendikte kepada yang menulis Alkitab, seperti tadi kitab Yohanes tadi Tuhan dikte. Tidak, kita tidak didikte dan kita percaya bahwa Alkitab itu diilhamkan. Jadi begini, Musa menulis 5 kitab di depan. Ada 5 kitab di depan itu Musa menulis tentang keadaan Adam dan Hawa. Kok kita, apakah Musa itu tahu dialog Tuhan dengan Adam dan Hawa? Tidak tahu, ya kan? Apakah Musa tahu anaknya Adam siapa? Kemudian cucunya lagi dan berikut generasi demi generasi, apakah Musa itu tahu? Musa tidak tahu, tetapi Musa diilhamkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu memberikan gambaran, Tuhan itu memberikan iluminasi, dan Tuhan itu diilhamkan, maksud itu bukan kata demi kata. Nah, jadi saudara, setiap kitab itu berbeda-beda cara dan gaya penulis. Yang kedua, kita percaya bahwa Allah adalah Esa. Jadi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah satu, amin. Jadi tidak ada yang dikatakan Tuhan kita itu 3, enggak. Tetapi Tuhan tetap Esa satu. Nah, saudara perhatikan koma, hadir secara kekal dalam 3 oknum.
Jadi ini sudah dikatakan dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian, itu pun sudah Tuhan bicara adanya Allah, adanya firman, dan adanya Roh Kudus. Nah jadi saudara, saya ulang lagi, Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, namanya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi disebutkan 3 Allah, tetapi Allahnya tetap satu. Saya ambil contoh, tubuh saya ini saya punya tubuh kan, saya mempunyai roh, saya mempunyai jiwa. Jadi kalau saya sebutkan adalah begini, roh surya, jiwa surya, tubuh surya. Suryanya ada 3 atau 1? 1. Jadi saudara tetapi hadir dalam 3 oknum. Nah itulah Tuhan yang kita sembah tetap satu, karena Musa memberitahukan bahwa Tuhan kita adalah satu, dan juga sampai ke belakang tetap satu, tetapi mempunyai 3 oknum, ya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Pengakuan iman kita yang ketiga, Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu ilahi adanya. Maksudnya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia maksud tadi. Nah kita lihat yang ke B, lahir dari seorang darah, maksudnya itu perempuan, masih perawan. Apakah mungkin seorang perawan bisa mengandung? Tidak mungkin, tetapi di hadapan Tuhan semuanya mungkin. Jadi kalau saudara lihat DNA-nya Yesus, dia mempunyai 23 kromosom ibu, tetapi 1 kromosom ayah. Artinya bahwa Tuhan memakai kandungan Maria. Ya kan, Tuhan memakai kandungan Maria, lalu seperti dalam zaman perjanjian lama, dalam kitab Kejadian, Tuhan menghembuskan Roh Kudus. Nah, ketika Tuhan menghembuskan tanah itu, tanah atau patung atau boneka yang dibuat dari tanah liat, maka ketika dihembuskan Roh Tuhan, maka manusia itu hidup. Nah, jadi saudara, Tuhan menghembuskan dalam kandungan seorang gadis perawan adalah seorang laki-laki. Nah, saudara, mungkin engkau punya pikiran, kenapa Tuhan memakai seorang perempuan untuk lahir? Apakah tidak mungkin Yesus turun langsung dari surga, turun kan? Bisa saja Yesus turun dari surga. Tentunya kita akan bingung, kamu ini anak siapa? Ya kan, keturunan siapa? Apalagi pada zaman dahulu 2000 tahun yang lalu, kita mesti tahu silsilah, kakeknya siapa, silsilahnya siapa. Tidak mungkin tiba-tiba, oh aku anaknya sekian, tidak mungkin. Nah, silsilah ini saudara, kalau engkau lihat dalam Alkitab ada, disebutkan ada semuanya. Nah, jadi yang menulis Alkitab adalah manusia tetapi diilhamkan oleh Tuhan. Nah, C, Yesus hidup tanpa dosa karena dia hasil bukan hubungan suami istri, tetapi hasil Tuhan menghembuskan Roh Tuhan kepada Maria. Jadi itulah sebabnya dia bisa hidup tanpa dosa, kecuali kita. Nah ini tubuh kita ini saya ada darah papa saya juga ada DNA mama saya. Jadi dua-duanya sudah jatuh dalam dosa. Nah jadi saya pun mempunyai pabrik dosa. Itulah sebabnya kita bisa buat dosa. Tetapi puji Tuhan pada hari ini adanya Tuhan Yesus dan ada Roh Kudus sehingga kita bisa hidup seperti Tuhan. Nah saudara, Yesus hidup tanpa dosa. Kalau dia manusia berdosa, untuk menyelamatkan kita manusia berdosa itu kurang tepat, ya kan. Kemudian Yesus melakukan mujizat-mujizat. Saudara, kalau engkau tidak percaya Yesus adalah Tuhan, engkau bisa lihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, yang Yesus lakukan. Contoh, ada yang buta sejak lahir. Dokter manapun tidak bisa mengobati kalau buta sejak lahir. Ada yang lumpuh sejak lahir. Bahkan ada yang aneh lagi, ada yang sudah mati 4 hari mati. Lazarus sudah ada ulat belatung dan lain-lain.
Tetapi Yesus katakan bangkit, dan dia bangkit, dia hidup. Kemudian Yesus juga berjalan di atas air, karena air Dianya ciptakan. Kemudian ada badai, dan ketika Yesus katakan diam dan tenang. Kenapa badai tenang? Sebab badai itu Dianya ciptakan. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Lalu berikut, Yesus menebus dosa, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya. Artinya di muka bumi ini dosa saudara, dosa siapapun, apapun yang kau buat dosa, kalau engkau menerima Yesus, engkau diselamatkan. Jadi menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya. Saudara, ini pelajaran ini kalau engkau mau lihat, engkau bisa lihat dalam Maranatha Babes tadi yang di awal-awal. Engkau bisa lihat, kebetulan kita masuk ke dalam YouTube, engkau bisa lihat, engkau bisa buka ulang-ulang supaya engkau mengerti. Nah saudara, Yesus bangkit secara jasmani. Ketika pada hari ketiga dia bangkit, tetapi waktu dia disalibkan, karena dia menanggung dosa, saya ulang lagi, karena Yesus menanggung dosa manusia, maka hukumannya adalah manusia berdosa masuk neraka. Itu yang sudah jelas. Nah, tetapi saudara, Yesus tidak mungkin mati masuk neraka, dan dia dibangkitkan oleh Bapa. Pada hari ketiga, Bapa katakan, Yesus bangkit. Artinya, kuasa maut, kuasa setan tidak bisa mengikat Yesus. Demikian juga yang percaya kepada Yesus. Yesus naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi saudara, hari ini dia ada di surga, amin. Ya kan, dulu 2000 tahun yang lalu dia ada di Israel, ya kan, secara manusia. Tetapi pada hari ini nih, Yesus telah kembali ke surga. Saudara, kita berterima kasih bahwa kita mempunyai Tuhan yang memang ada di surga. Dan di sana, Yesus sebagai imam besar. Yesus sebagai imam besar mendoakan kita yang ada di bumi ini. Saudara, kita berterima kasih pada Tuhan. Lanjut. Yang H, Yesus, kami percaya Yesus akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Nah saudara, kerajaan 1000 tahun ini saya sudah bicara pada 2 minggu yang lalu, kalau engkau masih ingat, dan ada pelajaran lagi yang sebelumnya, bahwa Yesus akan kembali lagi ke bumi, dan Yesus menginjak di bumi secara jasmani. Nah saudara, lalu terjadilah kerajaan 1000 tahun. Raja damai akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Nah namanya Raja Damai, maka damai semualah. Nah itu nanti kan, ya kan, termasuk corona ini, ya kan, yang semakin ganas. Ingat kalau kita lihat, itu akan reda ketika Yesus kembali kedua kali. Nah saudara, yang keempat, kami percaya, gereja ini percaya, oleh pelanggaran satu orang, yaitu Adam. Adam telah buat dosa, lalu dosa telah masuk ke dalam dunia. Dan maut oleh sebab dosa, demikianlah maut telah menimpa semua manusia, karena semua manusia telah berbuat dosa. Nah saudara, akibatnya Adam ini buat dosa, anak cucu Adam, termasuk kita hari ini nih, termasuk keturunan saudara dan semuanya, kita sudah berdosa. Bisa katakan amin. Jadi dosa keturunan, termasuk bayi dalam kandungan, dia sudah berdosa. Dosa apa? Dosa warisan. Nah saudara, kami percaya, gereja ini percaya, oleh karena pelanggaran satu orang, Adam, maka menjaralah semua dosa sampai hari ini nih. Jadi semua manusia, saya ulang lagi, karena semua manusia telah berbuat dosa, termasuk kita semua yang lihat, yang hadir dalam acara ini. Semua manusia telah berbuat dosa. Dan Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Maut artinya
Karena dosa, manusia masuk ke dalam neraka. Neraka tidak dibuat untuk manusia. Neraka dibuat untuk setan, tetapi setan telah menipu manusia dan mereka kena tipu. Saya masuk lagi yang kelima. Keampunan dan penyucian dari dosa. Jadi dosa saudara bisa diampuni, dosa saya bisa diampuni, lalu disucikan dosamu. Hanyalah melalui pertobatan. Jadi saudara, engkau perlu bertobat. Jadi ketika engkau terima Tuhan, engkau mesti bertobat. Jadi hidupmu tambah lama semakin kudus, semakin suci seperti Kristus. Tidak bisa katakan, oh aku bertobat, aku sudah dibaptis air, aku sudah terima Tuhan bertobat. Cukup, tidak cukup, tidak cukup. Saya ulang lagi, pengampunan dan penyucian. Saudara, penyucian ini kita perlu terus menerus disucikan dari dosa. Memang dosa sudah diampuni, tetapi engkau perlu menjaga kesucian, engkau perlu menjaga kekudusan hidup. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman. Jadi ada pertobatan dan iman karena kuasa penyucian darah Yesus. Jadi saudara, engkau diselamatkan, engkau diampuni karena engkau percaya darah Yesus. Bisa katakan amin. Nah ini kami percaya, gereja ini percaya, penyucian hanya melalui darah Yesus. Penyucian bukan karena usahamu, bukan karena perbuatanmu, tetapi kita disucikan dulu, lalu kita buat amal, lalu kita ibadah. Tetapi disucikan dulu oleh darah Yesus. Jangan dibalik. Kita masuk lagi. Gereja ini percaya pembaruan, pengudusan, maksud itu. Pengudusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Jadi saudara, kalau engkau mau selamat, percaya pada Tuhan, itu belum titik, koma. Yang keenam ini, pengakuan kita yang keenam adalah pembaruan, pengudusan. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus terus menerus ini. Terus menerus ini kan. Setiap hari kita perlu disucikan. Contoh seperti saudara mandi. Kemarin engkau mandi kan, hari ini sudah mandi kan, nanti sore mandi lagi dah itu tuh. Nah kita perlu mandi terus untuk menjaga kesucian. Jadi saudara sekalian, pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak. Jadi ini sudah absolut, mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Nah, gereja ini percaya akan hal demikian. Yang ketujuh, karya penebusan Kristus di kayu salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Gereja ini percaya bahwa engkau dan saya masih tersedia kesembuhan. Bisa katakan amin. Di kayu salib, Yesus telah mengambil dosa, mengambil kelemahan, mengambil semua penyakit dan kita semua kutukan. Jadi saudara, gereja ini percaya karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Jadi saudara, salib bagi kita sangat penting. Maksudnya itu bukan bendanya, bukan bendanya. Kita lihat dalam alam roh, kita lihat dalam iman. Oh salib Yesus, ya kan, di mana darah Yesus tercurah dan dosa kita diampuni, dan disitulah gereja ini percaya bahwa ada kesembuhan melalui doa dan iman. Jadi saudara, kita percaya ada kesembuhan dan secara mujizat dan secara medis juga kita percaya. 8. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang yang percaya. Jadi saudara, Roh Kudus itu mesti ada pada saudara, amin. Nah itulah sebabnya gereja ini menekankan bahwa kita perlu dibaptis Roh Kudus. Kalau kau ingat dalam pelajaran yang lewat, Tuhan Yesus pembaptis Roh Kudus. Jadi saudara, pengudusan, ingat pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Jadi saudara, Roh Kudus yang ada pada saudara itu yang memampukan untuk menguduskan saudara. Engkau tidak mungkin
dengan usahamu menjadi kudus, tidak mungkin. Walaupun engkau naik gunung, walaupun engkau naik pohon mungkin, atau naik apapun, engkau usahakan kudus dengan caramu, saya jawab itu tidak mungkin. Karena di dalam kita sudah ada pabrik dosa. Jadi saudara, yang kita butuh adalah roh Tuhan di sini. Nah, lalu ada pertanyaan, apakah mungkin roh Tuhan berdiam kepada kita manusia berdosa? Memang Tuhan sediakan untuk manusia berdosa, lalu Tuhan menguduskan melalui Roh Kudus, yaitu melalui firman yang engkau baca. Firman itu adalah roh Tuhan, lalu kita menjadi pelaku firman. Nah, saya masuk berikut yang ke-9. Tadi saya sudah katakan ada baptisan. Nah, 9 gereja ini percaya baptisan Roh Kudus. Menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4, dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon dari Allah. Jadi saudara, siapapun, kalau engkau percaya pada Yesus, saya ulang lagi, siapapun, asal engkau percaya pada Yesus dulu, ya kan, adanya lahir baru, dan engkau minta dibaptis Roh Kudus, engkau dapat. Jadi gereja ini percaya baptisan Roh Kudus menurut Kisah Rasul 2:4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon dari Allah. Nah, saudara, itu sebabnya kita percaya adanya bahasa lidah, kita percaya adalah karena karunia Roh Kudus yang lain. 10. Gereja ini percaya pengangkatan gereja. Maksudnya adalah gereja, pengangkatan gereja itu, pengangkatan bukan gedung gereja, bukan denominasi, bukan surat baptisan. Maksudnya itu pengangkatan orang-orang percaya. Jadi pada satu hari kelak adanya pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan, merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Nah, saudara, pengakuan yang ke-10 ini, kalau engkau masih ingat, itu kita sudah bahas 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu, kalau engkau lupa atau engkau belum ikuti 2 minggu yang lalu. Ya kan, ikuti hari 2 minggu yang lalu, Selasa. Nah, saudara, gereja ini percaya pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Tuhan atau Kristus di awan-awan. Yesus ada di awan-awan dan dia tidak turun ke bumi, tidak. Ketika Yesus ada di awan-awan, dalam waktu sekejap dan tidak ada tanda-tanda. Tanda umum sudah diberikan. Nah, saya ulang lagi. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Saudara, kita hari ini nih mempunyai pengharapan, ya kan, blessed hope. Kita mempunyai pengharapan yang bahagia. Kenapa? Karena kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan. Dan ini kami percaya sesuai dengan firman Tuhan ini. Ada itu ditulis yang ke-11. Nah, kami percaya kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya. Jadi waktu pengangkatan kita akan diganti tubuh ini, yang mereka meninggal dalam Kristus akan diganti dulu, kemudian mereka yang hidup kita diganti. Saya ulang lagi, kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya. Maksudnya percaya itu adalah percaya pada Tuhan Yesus maupun yang tidak percaya. Saudara saya ulangi sini. Yang pertama, untuk menerima hidup yang kekal. Jadi bagi mereka yang percaya pada Tuhan Yesus untuk menerima hidup yang kekal. Dan yang kedua, untuk menerima hukuman yang kekal. Jadi saudara, gereja ini, sidang jemaat Allah, Assembly of God, yang ada di seluruh muka bumi, percaya kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama, untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua, untuk menerima hukuman yang kekal. Saran kami adalah, saudara yang dengar, biar kita mau terima Tuhan Yesus. Amin. Ya kan, buka hatimu dan kita mau terima. Terima kasih, itulah pelajaran kita yang pada hari ini, yaitu 11 pengakuan iman. Kita berdoa.
Tuhan, biar kami yang mendengar pengajaran ini, biar kami dapat membukakan hati kami melembutkan hati kami untuk menerima satu-satunya juru selamat dunia ini, yaitu Yesus yang pernah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Tuhan, Engkau sudah membuat mujizat-mujizat yang luar biasa dulu dan hari ini pun Engkau masih membuat mujizat-mujizat dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, Engkau yang hadir, Engkau yang dengar hari ini nih, apakah ada yang mau terima Tuhan? Saya ulangi, apakah ada di antara saudara yang ikuti dalam acara ini mau menerima Tuhan Yesus? Kalau ada saudara, buka hatimu dan ikuti doa saya. Ikuti doa saya dan kita mau berdoa dimanapun engkau berada. Dimanapun engkau berada, kita berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya adalah manusia berdosa. Saya tidak bisa mengampuni dosa saya. Saya tidak bisa menghapuskan dosa saya. Akibat dosa, hidup saya merana di bumi. Saya menderita. Itulah sebabnya saya mau terima Tuhan Yesus supaya hubungan saya dengan Tuhan itu tidak terputus. Hubungan saya sama Tuhan itu dipulihkan. Dipulihkan melalui darah Yesus. Tuhan Yesus, mulai hari ini biar Engkau masuk ke dalam hati saya. Masuklah ke dalam hati saya. Masuklah ke dalam hati saya mulai saat ini dan berkuasalah sampai selama-lamanya. Berkuasalah dalam roh saya, dalam jiwa saya, dalam tubuh saya. Kalau tubuh saya hari ini nih mengalami yang sakit, yang tidak baik, biar Engkau masuk menguasai sehingga saya mendapatkan kesembuhan oleh karena nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Masuklah Roh Kudus pada hidup saya pada saat ini dan saya mau menjadi anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan saya mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan selesai. Walaupun ini selesai, saudara di rumahmu atau di mana engkau bisa panggil Tuhan Yesus. Nah, kalau andai kata ada yang belum jelas, saudara jangan segan-segan hubungi kami. Hubungi kami, ada tertera, saudara. Nanti setelah ini ada nomor kami untuk kontak dan ada IG lagi dan sebagainya. Saudara bisa hubungi kami dan kami akan memberikan bimbingan rohani pada saudara secara cuma-cuma. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sudah mendengarkan pengajaran pada malam hari ini. Kita percaya bahwa kita semua selalu antusias dan luar biasa untuk kita sama-sama diperlengkapi. Mari sama-sama kita katakan pujian ini kepada Tuhan Yesus.